Assalamualaikum, pulang kerja lapar, cuacanya mendung. Nah, kayaknya cocok nih mampir dulu ke resto Kampung Organik Rumah Sakit Umum Holistik Purwakarta. Menu favorit aku di sini adalah kue tiaw pedas manis dan jus nanas. Nah, sambil menunggu pesanan datang, aku pengen sedikit curhat nih, boleh ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Kembali lagi di channel Ziana Zem bersama saya dengan Bidan Juwita. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen sedikit share pengalaman pribadi. Pasti teman-teman bertanya nih, kenapa sih kok ibu hamil bisa terkena toksoplasma padahal dia nggak pelihara kucing? Nah, pengen tahu alasannya kenapa? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Nah, teman-teman, kenapa aku pengen berbagi tentang topik ini? Karena ini merupakan pengalaman pribadi aku di kehamilan kedua. Nah, waktu itu pada saat kehamilan kedua itu memang berat badanku bertambah banyak ya, kurang lebih 25 kilo. Tapi si janin masih saja pertumbuhannya itu kurang pesat, jadi dokter khawatir. Nah, pada waktu itu pada saat kehamilan aku 8 bulan, yang waktu itu jadwalnya aku kontrol, aku kan datang untuk USG ya. Nah, dokter udah mulai melihat tanda kejanggalan, kenapa ya kok badanmu bertambah pesat tapi janinmu nggak bertambah terlalu banyak. Waktu itu di usia 8 bulan saja masih 1,8 kilo kalau nggak salah. Nah, setelah mengukur diameter kepala anak aku, ternyata kata dokter, kenapa kepala janinmu diameternya itu lebih besar dari ukuran normal. Nah, panik dong waktu itu. Waktu itu dokter menyarankan untuk segera konsultasikan ke dokter veto-maternal ya, dokter yang tingkatan ilmunya itu setingkat di atas lebih dari SPOG. Nah, waktu itu aku telepon suami aku panik, bingung antara bingung, sedih. Nah, langsung aku bikin jadwal lah dengan dokter di Rumah Sakit Hermina, karena memang dokter kandungan di rumah sakitku menganjurkan untuk periksa ke dokter Setiorini waktu itu, Setiorini veto maternal di Rumah Sakit Hermina. Nah, keesokan harinya setelah aku USG si baby ya di Purwakarta, besoknya aku segera meluncur ke Bandung untuk pergi ke Rumah Sakit Hermina. Dan di sana aku ketemu dengan dokter Setiorini, dokter yang baik, murah senyum, penjelasannya enak ya. Di sana setelah aku periksa, beliau mengatakan ini normal kok, ukuran kepala, terus dari mulut, organ tangan dan kakinya juga lengkap, kandung kemihnya, lambung, pokoknya semuanya itu lengkap, alhamdulillah normal ya. Dan memang kalau misalnya kita USG di dokter veto maternal ya, semuanya itu jelas, USG 5 dimensi itu jelas banget ya, memang sesuai dengan harganya ya. Waktu itu aku USG itu kurang lebih 1,5 karena memang nggak di cover BPJS. Dokter waktu itu nanya, pola makan kamu gimana sih? Kok bisa berat badannya bertambah banyak tapi janin kamu itu berkembangnya nggak pesat? Aku juga bingung dok, makan aku biasa aja perasaan. Coba ingat-ingat, kamu suka makan gorengan nggak? Iya dok, aku jawab gitu. Terus kamu suka makan daging mentah nggak? Iya dok, aku kan setiap minggu makan marangi dok gitu. Nah dokter tuh ketawa pas denger aku, ya iyalah pantas nih, nanti setelah ini kamu harus cek tokso, kata dokter gitu. Pada hari itu juga aku pergilah ke lab Pramita ya, yang jaraknya nggak terlalu jauh dari Rumah Sakit Hermina. Waktu itu aku dicek lengkap, pokoknya tokso dan lain-lain ya. Waktu itu total biaya cek labnya aja 2,8 juta, bayangin dong. Ditambah USG-nya 1,5, labnya 2,8, lumayan nggak apa-apa, yang penting anakku sehat. Nah terus aku balik lagi deh ya ke Rumah Sakit Hermina untuk menunjukkan hasil lab aku. Nah, ternyata betul banget tokso aku tinggi dong. Nah, di sana dokter bilang, nih ya mulai sekarang karena kamu memiliki kebiasaan pola hidup yang kurang baik, jadi tolong pertama ya kalau makan itu nggak boleh pakai tangan. Iya dok, soalnya aku kalau makan itu nggak suka yang berkuah, aku tuh suka yang kering-kering. Jadi aku tuh kebanyakan makan biasanya pakai tangan. Nah itu masalahnya. Yang pertama itu sudah ya, mulai sekarang sampai kamu lahiran kamu harus rubah. Kamu harus makan pakai sendok, itu pun sendoknya harus dicuci dengan bersih. Itu poin kesalahan aku. Nih yang kedua kata dokter, kamu nggak boleh makan lagi sate marangi ya, karena aku udah bilang aku tuh hobi banget sate marangi, tiap seminggu sekali itu harus. Padahal aku tuh tahu emang sate marangi itu nggak baik buat ibu hamil. Ya sudahlah, yang namanya ego ya, kadang ego sekali-sekali nggak apa-apa kali ya.
Nah, padahal itu sebenarnya nggak boleh. Ya terlalu rutin makan daging mentah kata dokter nggak boleh ya. Yang kedua, coba kamu sering makan gorengan atau berminyak-minyak nggak? Iya dok, tiap hari malah soalnya di depan holistik yang ada tukang gorengan dok. Nah kata dokter coba deh, kenapa alasannya badanmu besar tapi janinmu itu kecil? Karena ada perlekatan di plasentanya. Jadi mungkin karena memang faktor pola makan yang buruk ya, karena terlalu banyak makan lemak jenuh, jadi memang ada penempelan perlekatan di plasentanya yang bikin nutrisi kamu itu nggak nyampe ke janin kamu. Kata dokter sih begitu. Terus dokter nanya, kamu pelihara kucing nggak? Enggak dok, aku nggak pelihara kucing. Oh ya udah oke. Jadi jangan aneh ketika kita tidak pelihara kucing ya, tapi kondisi tokso kita tinggi. Karena ya itu tadi beberapa banyak faktor. Nah sebelumnya buat teman-teman yang pengen jelas lagi nih apa saja menyebabkan toksoplasma tinggi pada ibu hamil tetapi kita tidak punya kucing, coba tonton terus videonya sampai selesai. Nah buat teman-teman yang masih penasaran toksoplasma itu apa sih? Nah toksoplasma itu adalah infeksi yang menyerang manusia yang disebabkan oleh parasit protozoa. Biasanya itu didapat dari kotoran kucing dan daging yang mentah. Itu biasanya faktor tertinggi jika kita terkena toksoplasma. Nah biasanya ini kalau menyerang orang sehat itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya karena memang rata-rata imun tubuh orang yang sehat itu pasti akan lebih menang ya, akan lebih menang dibanding menyerang si virus toksoplasmanya ini. Nah beda lagi kalau misalnya virus toksoplasma itu menyerang pada ibu hamil karena memang rata-rata ibu hamil itu memiliki imun tubuh yang rendah. Jadi teman-teman toksoplasma itu disebarkan dari hewan ke manusia ya, tapi nggak dari manusia ke manusia itu nggak, tapi kecuali buat ibu hamil nih, makanya dipentingkan untuk ibu hamil karena ibu hamil itu bisa menurunkan protozoa itu ke janinnya. Nah pasti ada dampaknya dong buat janin nih, contohnya kayak kasus aku ya, anak aku kan nggak berkembang dengan pesat ya, waktu itu memang pertambahannya itu sedikit sekali sedangkan ibunya wow nambahnya 25 kilo tapi anaknya sedikit-sedikit sampai waktu itu udah mau ATRM aja masih 2 kiloan. Jadi ya itu pasti ada perkembangan janin yang terhambat. Nah bahkan nih teman-teman kalau misalnya kasus toksoplasma ini tidak terdetek dan tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan keguguran, kematian janin dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya si toksoplasma ini menyerang pada manusia sehat ya, jadi pada saat menyerang toksoplasma itu akan dilawan oleh imun tubuh kita selaku manusia sehatnya itu dan akan menjadi tidak aktif. Untuk toksoplasma yang tidak aktif ini akan menjadi antibodi untuk kedepannya dan tidak akan terkena lagi dengan yang namanya parasit toksoplasma. Beda lagi kasusnya kalau misalnya ibu hamil yang terserang toksoplasma itu malah menjadi aktif. Kenapa? Karena imun tubuh ibu hamil itu rendah, nggak bisa melawan toksoplasma itu dan menyebabkan penyakit-penyakit lain dan komplikasi-komplikasi lain. Dan menurut penelitian katanya toksoplasma itu mengurangi suburan loh. Nah jadi buat teman-teman yang sudah menikah tapi belum dikaruniai momongan, mendingan cek lab lengkap dulu barangkali memang ada toksoplasma atau tidak. Setelah itu sudah diketahui hasilnya negatif misalnya ya, nah baru kita program kehamilan. Suka ada yang nanya gimana sih gejala orang yang terkena toksoplasma. Nah ini buat orang-orang yang sehat itu nggak menimbulkan gejala karena toksoplasma itu biasanya nggak aktif karena memang kalah dengan imun tubuh orang yang sehat. Nah, beda lagi ketika si toksoplasma itu menyerang ibu hamil. Nah, biasanya untuk toksoplasma yang tinggi, yang udah taraf tinggi itu biasanya suka ada gejala seperti orang-orang flu. Contohnya kayak pusing, demam, sakit badan, linu-linu badan gitu. Jadi ada sakit tenggorokan dan kadang ada pembengkakan di kelenjar getah bening. Nah, itu biasanya harus dikonsulkan ke dokter kandungan Anda. Jadi buat ibu hamil yang mengalami keguguran 1-2 kali sebaiknya cek untuk status toksonya ya, apakah aktif atau tidak. Biasanya toksoplasma itu menyerang janinnya itu ya karena ditularkan dari sang ibu. Nah biasanya kalau misalnya menyerang di kehamilan awal biasanya ada kelainan perkembangan, terus ada keguguran atau mungkin kematian dalam kandungan. So buat teman-teman yang mengalami keguguran 1-2 kali coba deh status toksonya diperiksa apakah aktif atau tidak ya. Contoh kasus lain nih, ibu tahu ibu terkena tokso tapi rata-rata membiarkannya dengan tidak terapi dengan baik, entah itu kendalanya apa. Biasanya bayinya itu memiliki banyak hambatan. Contohnya kulit berwarna kuning, ada pembesaran organ hati dan limpanya, terus ada masalah di belakang bola mata dan retinanya.
mengalami ruam kulit atau kulitnya mudah memar, suka kejang, terus bayinya itu biasanya ada pembesaran karena banyak cairan kepala yang menumpuk, hidrosefalus, kepalanya tampak mengecil yaitu mikrosefalus, terus ada kelainan di pendengarannya, si baby terkena anemia atau bahkan ada kelainan mental. Nah, itu bahayanya kenapa sih tokso itu harus ditangani dengan tepat sampai tuntas. Jadi gejala-gejala itu bisa ditimbulkan pada saat bayi baru lahir atau bahkan mungkin harus menunggu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Jadi bunda-bunda harus benar-benar mengobservasi perkembangan si kecil. Jadi yang perlu diingat buat teman-teman, jadi namanya protozoa parasit ini itu berkembang biak biasanya pada hewan ya. Baik hewan liar maupun hewan peliharaan yang kotor. Jadi walaupun menerangkan banyak di hewan, biasanya hewan yang paling banyak membawa protozoa ini adalah kucing karena si protozoa ini, yaitu toksoplasma ini, bertelur dan berkembang biak di lapisan usus kucing dan keluarnya bersama kotoran kucing. Buat teman-teman yang bertanya gimana sih penyebaran toksoplasma itu, jadi biar kita aware gitu ya, biar kita itu waspada. Nah, jadi penyebaran toksoplasma itu yang pertama dari kucing, kotoran kucing ya, bukan si kucingnya, tapi dari kotoran kucing. Tapi kalau misalnya kita bisa membersihkan kotoran kucing dengan baik, kalau misalnya ibu hamil nggak boleh ya, nggak boleh pegang-pegang kucing dulu atau kotoran kucing, apalagi nih pokoknya kita itu untuk ibu hamil kalau mau pelihara boleh aja, tapi yang membersihkannya itu mendingan orang lain dulu ya. Jadi intinya kita harus jauh-jauh ya dari kotoran kucing untuk ibu hamil terutama. Yang kedua, hindari untuk makan makanan yang mentah, contohnya daging mentah. Terus kalau misalnya kita sering makan sayur lalapan, buah yang tidak terlalu dicuci bersih, nah itu juga biasanya menyebabkan toksoplasma. Contohnya dari kotoran sapi, kotoran kucing, ya kan kita nggak tahu nempelnya di tanaman apa, sayuran apa. Namanya juga parasit ya, bisa terbawa ke sana kemari. Jadi buat teman-teman yang suka makan lalapan sayur buah harus dicuci dengan bersih. Terus yang pasti untuk janin tertularnya itu pasti dari ibu yang terkena toksoplasma. Dan buat teman-teman yang suka donor darah nih, waspada juga ya. Kalau misalnya darah yang didonorkan kepada kita misalnya menderita toksoplasma, biasanya akan terbawa si parasit itu ke tubuh kita. Jadi hati-hati ya. Terus orang-orang yang mana saja sih yang kalau misalnya terkena toksoplasma akan memberikan dampak yang buruknya? Yang pertama untuk ibu hamil ya. Halo ibu hamil, hati-hati. Toksoplasma itu sangat berbahaya untuk ibu hamil ya. Yang kedua untuk orang yang sedang kemoterapi. Yang ketiga untuk orang-orang yang sedang mengkonsumsi imunosupresit dalam jangka panjang. Terus orang yang sedang mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka panjang. Nah biasanya itu kalau misalnya terkena toksoplasma itu akan memberikan dampak yang berbahaya. Nah untuk penanganannya biar teman-teman konsultasikan dengan dokter kandungan ya, dengan orang-orang yang lebih ahli karena memang tugas bidan hanya untuk mengedukasi teman-teman untuk pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Dan bidan juga tugasnya hanya untuk menyadarkan, memberitahu, membantu mencegah agar tidak terjadi toksoplasma. Contohnya, pertama kalau misalnya kita suka berkebun, kita harus memakai sarung tangan karena di tanaman itu bisa saja ya, kita misalnya ada kotoran sapi nempel ke tanah, kotoran kucing nempel ke tanah, pokoknya kalau suka berkebun harus pakai sarung tangan. Yang kedua, nggak boleh mengkonsumsi makanan mentah, contohnya daging mentah yang pasti. Selanjutnya cucilah tangan kita dengan bersih sebelum kita memegang makanan. Kemudian, lalu cucilah peralatan dapur setelah kita memasak daging mentah. Terus kalau misalnya kita mau makan sayur dan buah mentah, kita harus mencucinya dengan bersih, benar-benar bersih ya. Buat teman-teman yang suka minum susu kambing, ayo itu susu kambingnya itu harus dipastikan telah terpasteurisasi. Terus kalau misalnya kita di rumah nih ada mainan pasir ya, kalau misalnya kita pelihara kucing tuh mainan pasirnya itu harus ditutup dengan rapat ketika ada kucing. Soalnya kan kucing suka nyari-nyari pasir ya. Pokoknya kalau kucing udah duduk di pasirnya, pokoknya hindari itu dari anak-anak. Hanya itu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Setelah subscribe jangan lupa bantu share, like, dan komen. See you next video, bye!